warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat-sahabat semua, kita berjumpa kembali di channel YouTube ANP Official bersama saya Afrohim Esa. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang tips atau cara memilih advokat atau pengacara yang benar dan berkualitas. Dalam menghadapi permasalahan hukumnya, masyarakat tentunya membutuhkan jasa advokat atau pengacara yang benar, yang tepat, dan juga berkualitas. Baik, berikut tips memilih advokat atau pengacara yang benar dan berkualitas. Yang pertama, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwasanya seorang tersebut adalah advokat atau pengacara resmi. Jadi biasanya itu resmi, mempunyai KTPA dan berita acara sumpah. Nah, ketika advokat tersebut tidak mempunyai kartu tanda pengenal advokat atau berita acara sumpah yang resmi dari pengadilan tinggi wilayah advokat tersebut, maka diindikasikan bahwa advokat tersebut ialah advokat gadungan atau advokat abal-abal. Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang atau oknum-oknum yang mengaku dirinya sebagai advokat, tetapi pada kenyataannya dia tidak memiliki kartu tanda pengenal dan berita acara penyumpahan yang resmi. Dari itu jangan sampai perkara kita ditangani oleh advokat oknum-oknum yang seperti itu, yang gadungan, yang abal-abal. Kemudian pastikan advokat tersebut memiliki kantor yang jelas. Nah, kenapa? Karena ketika kita memuasakan kepada advokat, yaitu memilih domisili hukumnya pada kantor kuasanya tersebut, maka nanti pengaruh pada pemanggilan. Nanti ketika dipanggil oleh kepolisian, dipanggil oleh pengadilan, nanti ke alamat kantor advokat tersebut, bukan ke alamat klien, bukan ke alamat orang yang mempunyai kekuatan hukum, tapi ke kantor advokat. Nah, bagaimana jika advokat tersebut tidak memiliki kantor atau tidak memiliki kantor yang jelas? Nah, itu nanti sangat pengaruh ketika pemanggilan dan lain-lain. Dan tips yang ketiga, memiliki pengalaman atau jam terbang tentang perkara yang dihadapi. Jadi ketika kita ingin memilih sang advokat, kita tanyakan dulu kepada sang advokat yang akan mengurusi perkara kita. Misalkan kita ingin menghadapi perkara tipikor, tindak pidana korupsi, kita tanya dulu pada sang advokat yang akan menangani perkara kita, Pak, sudah pernah belum menangani perkara korupsi? Kalau sudah, sejauh mana? Menang apakah kalah? Nah, ketika jawabannya belum, maka sebaiknya kita cari advokat atau pengacara yang sudah pernah menangani mengenai tindak pidana korupsi. Misalkan perceraian, ya sudah pernah menangani belum? Kalau misalkan belum, kita cari yang sudah pernah, karena itu akan sangat berpengaruh kepada permasalahan yang akan kita hadapi selanjutnya di lapangan maupun di persidangan. Jadi harus benar-benar yang mempunyai jam terbang yang tinggi, jangan yang belum pernah menangani perkara yang akan kita tangani, yang kita hadapi. Kemudian tips selanjutnya, pastikan advokat tersebut mempunyai track record yang baik. Artinya kita bisa tanya-tanya kepada calon advokat yang akan menangani perkara kita, kepada temannya, kepada rekan-rekannya, kepada teman kantornya. Itu si A ini, calon advokat kita ini mempunyai track record yang baik atau tidak. Track record yang buruk contohnya, ketika advokat tersebut ternyata diketahui pernah menerima uang, sejumlah uang, kemudian perkaranya tidak ditangani. Nah, jangan sampai perkara kita ditangani oleh advokat atau calon advokat yang mempunyai track record yang kurang baik. Kemudian tips yang kelima, pilihlah advokat yang tidak menjanjikan kemenangan perkara. Kenapa? Karena sungguhnya menjanjikan kemenangan perkara sendiri itu melanggar Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat. Jadi ketika ada advokat yang datang kepada ibu, kepada bapak, kepada rekan-rekan semuanya yang menjanjikan kemenangan,
itu diindikasikan advokat tersebut abal-abal atau gadungan, karena advokat itu sendiri tidak mengetahui tentang undang-undang advokat dan kode etik advokat. Karena dalam undang-undang tersebut itu seorang advokat itu dilarang untuk menjanjikan kemenangan. Misalkan rekan-rekan sahabat-sahabat semua ingin mengajukan perceraian digabung dengan hak asuh anak. Jadi ketika ingin mengajukan perceraian, advokat tersebut bilang kepada rekan-rekan semuanya bahwa nanti ini pasti beres, ini nanti hak asuh pasti menang nih, pasti menang kita. Nah itu yang nggak boleh. Jadi pilihlah advokat yang tidak menjanjikan kemenangan. Kemudian tips yang terakhir, pilihlah advokat yang banyak direkomendasikan oleh orang-orang terdekat kita. Jadi kalau orang-orang terdekat kita, sahabat kita, rekan kita yang merekomendasikan kuasa hukum atau advokat kepada kita, mestinya orang-orang terdekat kita tidak akan mungkin menipu atau menjebak kita, karena orang yang direkomendasikan tentunya adalah orang yang sudah terpilih dan baik. Demikian tips dalam memilih advokat atau pengacara yang benar dan berkualitas. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan, sahabat-sahabat semuanya yang akan mencari jasa advokat atau jasa pengacara, agar terhindar dari oknum-oknum dari orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai advokat atau advokat abal-abal dan tidak bertanggung jawab seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Masih ditunggu pertanyaan-pertanyaan, kemudian kritik, saran yang membangun pada platform media sosial ANP Official. Ditunggu pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Saya Aproim Esa. Assalamualaikum